Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, adalah kita awali jumpa kita malam ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita dipertemukan lagi dengan malam Jumat ya. Dan ini malam Jumat yang istimewa, yaitu masuk tanggal 15 Sya'ban ya. Kalau saya dulu pernah di Bogor itu, kalau 15 Sya'ban itu ada namanya sholat nisfu Sya'ban. Jadi sholat berjamaah seperti sholat tarawih itu, pakai perempuan tua muda. Nah, tetapi di Jogja ini kurang ya. Di Jawa Barat itu hampir semua kampung gitu. Cuman kalau kita sekarang cari dalil itu ada dua. Yang pertama keutamaan bulan Sya'ban, yang kedua ibadah di bulan Sya'ban. Nah, kita akan mendapatkan bahwa sholat nisfu Sya'ban itu oleh para ustadz dikatakan tidak ada tuntunannya gitu ya. Nah, di dalam ibadah ini Bapak Ibu sekalian, itu kita perlu sebuah tuntunan yang betul-betul dalilnya itu pasti gitu ya. Kenapa kita sholat Jumat? Ya ada namanya surat Jumat ya. Surat Jumat itu ada ayat, wahai orang-orang beriman, jika diseru ya, di hari Jumat untuk mengerjakan sholat Jumat, maka tinggalkanlah segala urusan ya. Artinya itu perintahnya itu jelas di Quran. Kenapa kita puasa Ramadan ya? Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam gitu ya. Nah, sehingga kalau kita beribadah hanya kalau ibadah itu kan kalau nggak ada perintah kita nggak boleh nambah-nambah ya. Kalau nambah-nambah nanti agama ini setelah sekian ribu tahun akan menjadi berubah ya, sebagaimana juga agama yang lain ya. Nah, jadi pada malam ini saya mengambil tema berhala yang kuno dan berhala yang modern. Nah, ini saya ambilkan dari rasa penasaran saya kenapa Allah itu kok di banyak surat, di banyak ayat itu diulang-ulang tentang berhala itu ya. Bahkan saya temukan ya, dan ada juga bahkan sebuah tesis gitu ya, khusus mencari kata-kata yang merujuk kepada berhala ya. Nah, karena apa? Karena kalau kita menyembah berhala ya, kan ada bahasa Jawanya ya, berholo. Bahasa Jawanya nyembah berholo itu apa sih gitu. Karena nyembah berhala itu dengan kata lain adalah syirik, dan syirik ini ada di dalam surat An-Nisa, merupakan dosa yang tidak terampuni. Surat An-Nisa ayat 116. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan dia mengampuni dosa yang lain bagi siapa yang dia kehendaki. Wa may yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'idan, dan barang siapa mempersekutukan Allah, maka dia sungguh sudah tersesat dengan sesat yang jauh sekali. Nah, ini kan kata-kata mempersekutukan itu kan harus dikupas gitu ya. Mempersekutukan biasanya ya pokoknya nyembah berhala, itu belum terjawab. Nah, berhala itu apa tuh? Berhala itu apa? Apa kalau saya ke Muntilan terus ada patung-patung itu
itu berhala semua. Penjual patung di Mundilan itu nyembah patungnya itu tidak. Patung Diponegoro. Di sini ada punya Pak siapa? Punya Pak, adiknya Pak Mudi itu masih. Itu kan ada tuh. Ya, itu. Nah, pada di sini ada 4 ya, ada 4 kata ya. Yang pertama adalah inasan ya, inasan. Yang kedua adalah ansob, yang ketiga asnam, yang keempat awsan. Ini saya iseng, saya ketik kata-kata ini ya dengan translate ya. Inasan, sannya itu pakai ts, inasan pakai huruf sa. Apa bedanya inasan, ansob, asnam dan awsan? Saya ketik di chat GPT Pak Pri. Ini keluar itu, definisinya masing-masing kata itu keluar. Plus contohnya. Ya inasan itu dari kata-kata satu akar kata dengan nisa, artinya wanita. Nah ini ayatnya di satu ayat berikutnya. Yaitu ayat 117 ya. In iyad'una min dunihi illa inasan ya. Iyad'una min dunihi illa inasan. Yang mereka sembah selain Allah itu tidak lain hanyalah inasan, dalam kurung berhala ya. Jadi semua kata itu terjemahan bahasa Indonesia berhala, pada bahasa Arabnya 4 kata. Itu mirip dengan Rob dengan ilah. Itu kalau di bahasa Indonesia kan Tuhan. Ya. Alhamdulillahi Rabbil. Ya, Tuhan kan segala puji bagi Tuhan. La ilaha illallah. Nah, ilaha itu Tuhan juga. Jadi bahasa Indonesia itu sempit sekali gitu ya. Karena banyak kata, bahkan 4-5 kata, bahasa Indonesia cuma 1 kata. Jadi inasan di sini di An-Nisa 117, sesungguhnya yang mereka selu selain Allah itu adalah inasan. Wa iyad'una illa syaiton maridan. Dan mereka tidak lain adalah menyeru syaitan yang durhaka. Ya, ini 117. Jadi inasan ini juga berhala. Nah, kenapa disebut inasan? Karena Tuhan-Tuhan mereka itu berjenis kelamin wanita. Jadi Lata, Manat, Uzza itu wanita. Jadi ada di ayat yang lain ya, mereka itu. Jadi Lata, Manat dan Uzza itu dewa-dewa perempuan. Sehingga mereka menyebut ini anak perempuan Allah gitu, anak perempuan Allah. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ketika Rasul diutus itu tahun 571 beliau lahir, ditambah 40 jadi 611 lah beliau diangkat menjadi Rasul ya. 622 beliau hijrah. Nah pas beliau diangkat menjadi Rasul itu kan tahun Masihnya tahun 600. Nah jauh sebelum itu ada namanya kerajaan Romawi, di sebelahnya ada kerajaan Yunani. Nah Romawi maupun Yunani itu punya Tuhan-Tuhan, punya dewa, dewa Pluto, dewa Mars, dewa Zeus, dewa Hermes gitu ya, ada ibu-ibu punya tas Hermes gitu. Itu nama dewa. Jadi dewa-dewa itu baik itu di Romawi maupun di Yunani itu hampir sama, bahkan Jawa pun sampai kena ya. Jadi yang namanya Lata itu Tuhan kesuburan, Dewi kesuburan, Dewi kemakmuran gitu. Nanti ada namanya di Yunani namanya ini, di Romawi namanya ini. Nah, di Jawa namanya Dewi Sri gitu ya. Maka ada Ude Dewi Sri. Nah itu sebenarnya Dewi Sri itu Dewi kesuburan ya. Dulu kalau saya kecil, kalau simpah-simpah dia mau wiwit ya hampir itu kali sesajen untuk Dewi Sri supaya ya selamat lah le nandur pari gitu. Jadi sebenarnya Lata Uzza Manat itu hanya meniru saja, dan itu selalu begitu. Di Mesir kuno juga begitu. Itu Yunani itu kan kuno ya. Yunani itu sekitar 500 tahun sebelum Masehi, Romawi 700 tahun sebelum Masehi. Jadi Tuhan-Tuhan mereka itu yang kemudian di Arab namanya Lata,
ada namanya hubal yang laki-laki. Nah itu sebenarnya sudah seperti itu. Nah itu namanya inasan ya. Jadi inasan itu karena Tuhan-Tuhan yang mereka sembah itu berjenis kelamin perempuan. Ya. Nah kemudian yang kedua adalah ansop. Ansop itu ada di dalam surat Al-Maidah ayat 90 ya. Bersamaan dengan larangan minum khamr ya. Ayatnya adalah ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fastanibu. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, innamal khamru wal maisur dan suci wal ansab. Nah, ansab ini berhala tapi pengertiannya adalah berhala berupa dari kata batu, berupa batu. Jadi batu yang kemudian dikeramatkan. Batu yang kemudian dikeramatkan. Jadi saya pernah lihat film Mahabharata itu ya, ketika calon istrinya Arjuna itu dia beribadah itu ada batu gitu ya, yaitu mensimbolkan Dewa Siwa. Jadi batu hitam itu yang kemudian disiram pakai susu kemudian dikasih kembang. Nah batu seperti itu namanya ansop ya, yang ada di Al-Maidah 90 ya. Ada tugu atau mungkin kuburan atau mungkin pohon, jadi bukan patung ya. Ansop itu begitu. Kan kita kalau ada pohon besar begitu ya, waktu kecil harus hati-hati dulu kayak gendruwo ini. Terus banyak dibikin sesaji gitu. Bikin sesaji biar selamat dari gendruwo itu. Jadi gunung, pokoknya sisa-sisa animisme lah ya. Itu namanya ansop. Nah itu orang mengatakan ritsun ya. Itu najis ya, jauhilah ya. Jadi ansop itu berhala, itu ada di ayat 90 surat Al-Maidah ya. Nah yang ketiga ini yang banyak Bapak Ibu, karena yang ini khusus berhala yang berbentuk patung, itu adalah asnam ya. Asnam ini ada di surat Al-An'am ya, dan ini cukup banyak, ini saya temukan ada 6 ya, 6 ayat. 6 ayat di beberapa surat. Al-An'am 74, Al-A'raf 138, Ibrahim 35, Anbiya 57, Al-Has 30 dan As-Surat 71 juga kita ketemu kata asnam. Jadi kalau asnam itu berhala berupa patung ya, berupa patung. Jadi kalau salib itu namanya ansop. Tapi kalau patung Yesus itu namanya asnam. Ya, patung Dewa Wisnu gitu ya. Di Borobudur itu, ya itu asnam itu, patung-patung itu. Di Mundilan itu patung, tapi itu cuma dijual aja, itu nggak disembah sama, nggak disembah. Ya. Jadi kalau nggak disembah ya kita cuma jangan, ya tetap dilarang meskipun nggak disembah, tetap dilarang kita ada patung-patung itu ya. Rumah yang ada gambar dan patung itu malaikat nggak masuk. Yang ada anjingnya juga malaikat nggak masuk. Nah ini saya bacakan salah satu dari ayat yang 6 itu asnam. Wa idh qala Ibrahim li abihi Azar. Dan ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya Azar, atattakhidhu asnaman alihatan. Ya. Jadi wahai ayahku, apakah engkau menjadikan asnaman atau berhala itu alihatan sebagai tuhan-tuhan. Ilahun Tuhan, alihatan Tuhan-Tuhan. Ini aroka wa qaumaka fi dhulalin mubin. Sesungguhnya aku Ibrahim itu melihat engkau wahai ayahku dan kaumku itu dalam kesesatan yang nyata. Jadi di Ibrahim 35 juga disebut itu ya, bahwa dia akan mengerjain asnam tadi, berhala-berhala tadi. Ya kan diceritakan ketika orang-orang pergi, Ibrahim itu datang ke kumpulan berhala-berhala. Ceritanya, kamu sudah makan? ditanya, loh kok kamu diam aja? Terus seperti itu akhirnya, memang kamu itu nggak bisa apa-apa, terus itu kan dihancurkan semua, terus kalungnya ditaruh di asnam, patung yang paling besar itu. Nah, ketika dia dikerutuk orang, jangan salahkan saya, gitu ya. Itu loh, yang pegang kapak itu loh. Dia kamu tuh nggak bisa mikir. Lah ya kamu yang nggak bisa mikir, udah itu disembah gitu.
Jadi logikanya Nabi Ibrahim itu sebenarnya sudah nggak terbantah gitu ya. Nah, sampai dengan Nabi Ibrahim ketika berdebat dengan Raja Namrud, siapa? Aku utusan Allah. Allah siapa? Allah yang menghidupkan dan mematikan gitu ya. Nah, dan aku juga bisa menghidupkan gitu dan mematikan. Kata si Raja Namrud, ya menghidupkan itu maksudnya tidak bunuh gitu, matikan itu maksudnya ini. Ya sudah, Allah yang menjadi Tuhan itu adalah yang menerbitkan matahari dari timur dan menenggelamkan di barat. Sekarang kamu bisa enggak kalau aku Tuhan menerbitkan matahari dari barat dan menenggelamkan di timur gitu ya. Nah ini asnam ini Bapak Ibu ini paling banyak diulang dari kata-kata yang lain. Kenapa? Karena ini paling banyak ditemukan sejak manusia mengenal peradaban, terutama sejak Nabi Nuh. Nabi Nuh, Nabi Lut, Nabi Hud itu semuanya menyembah berhala semua. Kenapa? Enggak tahu ya. Memang kesukaannya manusia tuh bikin patung. Sampai sekarang kan? Sampai sekarang ya. Kemarin ada berita patung Yesus di Rio Amerika Latin itu yang sambar petir kemudian terbakar. Di Timur Timur juga ada patung yang sangat besar. Nah sekarang ini ada patung Soekarno, ya. Patung 7 pahlawan revolusi. Itu nanti turun-temurun kalau nggak diimani itu bisa disembah. Dan saya pernah melihat artikel di IKN itu ada patung Pak Jokowi. Jadi ada wartawan yang masukin disiapin, gede sekali itu. Areanya sudah dibangun, itu sebagai peninggalannya. Jadi patung-patung yang namanya asnam ini yang istilahnya dikerjain oleh Nabiullah Ibrahim. Makanya Nabiullah Ibrahim itu disebut sebagai bapak tauhid ya, karena begitu kuatnya dia itu melawan yang namanya berhala, yang namanya patung itu ya. Dan terakhir adalah ausan. Nah, ausan ini yang berhala tetapi tidak berupa benda batu atau berupa kuburan atau berupa pohon besar atau berupa patung, tapi yang namanya ausan ini pokoknya segala sesuatu yang menyebabkan orang tidak menyembah Allah itu namanya ausan. Nah ini ada di surat Al-Ankabut ayat 17 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama ta'buduna min dunillah. Sesungguhnya yang engkau sembah selain Allah itu ausanan wa takhluquna ifka ya. Innalladzina ta'buduna min dunillah la yamlikuna lakum rizqan fa waqtahu inda wahi rizqa wa'buduhu waskuruhu ilahi turja'un ya. Sesungguhnya yang kamu sembah selain Allah hanyalah berhala ya, inilah bahasa Indonesia berhala semua, padahal kata-kata Arabnya berbeda dan pengertiannya berbeda. Nah, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, berhala ini ya, ini kenapa dikatakan Allah sangat benci dan tidak mengampuni? Karena sesungguhnya ketika berhala itu disembah, seseorang itu pasti tidak menyembah Allah. Ini kita sudah mendefinisikan berhala. Sekarang kita mendefinisikan yang namanya menyembah, gitu ya. Saya sudah sering sekali saya sampaikan bahwa nyembah itu kalau berhala itu kan tidak bisa punya perintah dan larangan, berhala itu barang mati. Maka kalau sesungguhnya orang menyembah berhala itu sebenarnya menyembah hawa nafsunya sendiri, gitu ya. Menyembah keinginannya sendiri, menyembah pendapatnya sendiri, gitu ya. Nah, ini Allah tidak suka, gitu ya. Allah tidak suka. Yang ini ada di dalam surat Al-Isra. Ya. Di dalam Al-Quran, kalau berhala itu saya ketik di Al-Quran digital itu ada 41 ayat di banyak surat. Berhala. Ada yang langsung, ya tadi ada Ansor, Asnam dan sebagainya itu. Ada yang merujuk, ya, tapi terjemahnya itu berhala. Nah, ada sebuah ungkapan di Al-Quran yang juga diulang sampai 11 kali, yaitu jangan kamu menyembah Tuhan yang lain bersama Allah. Menyembah Tuhan yang lain bersama Allah. Itu Allah itu paling benci gitu ya.
Wala taj'al ma'allahu ilahan akhar fatulqa fi jahannam, ya. Janganlah kamu menyembah Tuhan yang lain bersama Allah, ya. Nah, itu akan menyebabkan kita itu dimurkai Allah dengan murka yang setinggi-tingginya. Jadi ketika kita ngaji ini kan dorongan kita perintah Allah gitu ya. Perintah Allah, kalau kamu tidak tahu maka bertanyalah. Janganlah kamu ikuti apa-apa yang tidak kamu ketahui. Itu perintah-perintah Allah untuk ngaji. Ya, di hadis juga banyak. Nah, kita bentar lagi menyambut Ramadan, puasa Ramadan, kita sholat, kita itu perintah Allah. Hanya Bapak Ibu sekalian, perintah Allah itu, yang Allah inginkan itu seluruh hidup kita, ya, pribadi maupun sebagai satu umat. Jadi perintah Allah itu, kalau di dalam pelajaran agama dulu namanya fardu ain sama fardu kifayah. Ya. Fardu ain itu, pokoknya kamu jalanin. Ya. Kamu bisa menjalanin tanpa butuh yang namanya negara. Tapi ada namanya fardu kifayah. Fardu kifayah itu nanti di dalam pelaksanaannya akhirnya butuh yang namanya negara. Zaman Nabi ya Nabi sendiri sebagai kepala negaranya. Nabi wafat ya Abu Bakar. Abu Bakar wafat, Umar terus. Sampai berpuluh-puluh pengganti Nabi, sampai beribu tahun, beratus tahun. Jadi yang sekarang ini banyak kita tinggalkan, tidak disadari, itu adalah perintah-perintah Allah yang berbentuk perintah kepada kamu semua umat Islam. Jadi misalnya saya kasih gambaran begini Bapak Ibu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang yang beriman, diwajibkan kamu berpuasa. Berpuasa ini ya, kita butuh negara. Kalau nggak ada negara kita harus naik ke gunung melihat bulan gitu ya. Lihat bulan sendiri kan. Di sini mana kelihatan bulannya kan gitu. Berarti harus ke tempat yang luas. Sehingga bulan barunya kelihatan karena bulan baru awal Ramadan itu kan ya, dulu kan belum ada teropong, belum ada astronomi, belum ada kalender yang menghitung gerakan bumi dan seterusnya, gerakan matahari. Jadi orang, oh ini sudah bulan baru, oh ini bulan sabit, cuma begitu aja. Ya. Dan itu sudah sah, gitu ya. Udah lihat bulan baru. Ya. Kan bulan baru kecil di barat, ya di awal, kemudian besok pasti udah hilang, berarti besok lagi muncul di timur. Kan gitu. Tapi kalau ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah, itu di surat Al-Baqarah 208, wahai orang yang benar masuklah Islam dengan keseluruhan. Itu tidak bisa. Ya. Wahai orang yang beriman, bersatulah kamu, ya, jangan bercerai-berai, gitu kan ada di surat Al-Imran 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kamu bersatu, jangan bercerai-berai. Itu kan semuanya gitu ya. Nah, itu menyangkut nantinya kehidupan yang umum yang sekarang kita sebut sebagai politik, ekonomi dan seterusnya itu. Nah, ketika kita ini sholat menyembah Allah, tadi berusaha umroh menyembah Allah, dulu saya haji menyembah Allah, puasa, zakat, ya, korban itu menyembah Allah. Namun ketika memilih pemimpin, ketika membuat negara tuh kita tuh nggak menyembah Allah. Ya, saya mencari teori demokrasi itu siapa sih yang buat? Itu ternyata Plato. Republik itu, kata-kata republik itu yang mencetuskan pertama kali itu namanya Plato. Plato itu muridnya Socrates, gurunya Aristoteles. Dia kapan hidup? Di era Yunani, tahun 400 sebelum Masehi. Jadi hampir 900 tahun setelah sebelum Nabi diutus. Maka ketika Nabi diutus, Nabi nggak pakai Plato. Ya pakai bikin negara dengan aturan-aturan yang jalan sebenarnya agak lama. Ya. Karena Nabi kan hijrah 6622, wafat 632. Terus umat Islam itu menjalankan politik Nabi itu, sistem pemerintahan Islam ala Rasulullah itu sampai 1924. Ya.
Nah, setelah 1924 itulah sistem pemerintahan Rasulullah itu hancur. Kita sempat menikmati Indonesia ini, yakni ketika para wali, ya, para wali yang dikirim oleh pemerintahan Utsmaniyah waktu itu dikirim ya. Yang pertama itu Maulana Malik Ibrahim ke Gresik, ya. Kemudian ada sunan-sunan yang kita kenal itu semua kiriman dari sultan-sultan di kekhilafahan Utsmani di Turki. Tapi 1924 itu hancur, hilang, maka lahirlah negeri-negeri yang sekarang ini ya. Seperti Republik Indonesia, Republik Malaysia, Republik Turki, Republik Yunani, hampir semuanya republik yang ternyata itu baliknya ke dulu lagi gitu loh, ke zaman Plato lagi gitu ya. Karena kalau kita membaca sejarah Romawi, ini kalau ada ChatGPT itu saya paling senang hampir setiap hari itu. Ya, karena begitu aku nggak tahu, saya ketik aja sejarah Romawi, langsung keluar. Romawi didirikan oleh Romulus ya, tahun 750 Masehi dalam bentuk kerajaan. Tahun 500 sebelum Masehi dia berubah menjadi republik. Lah, republik itu 500 Masehi sampai 27, 500 sebelum Masehi sampai 27 itu republik. Ada senat, ada. Nah, sebenarnya kita itu meniru Romawi itu dan meniru konsep Platonya Yunani gitu ya. Nah, waktu itu dunia yang pemikir terhebat adalah Yunani dan Romawi. Maka sekarang kita pada ikutan ya, di Jalan Solo itu ada, di situ ada Jogja City Mall itu ya, ada patung-patung gaya Romawi gitu ya. Nah kalau patung gaya Romawi itu cuma larangan yang apa ya, tidak terlalu kuat. Tetapi kalau sistem pemerintahan dan hukum itu sudah sangat bertentangan, bahkan itu sudah menjadi menyembah Tuhan yang lain bersama Allah. Nah, kalau Allah menghendaki kita tidak syirik, itu sebenarnya Allah menyembah, Allah kita sembah, kita taati aturannya, itu sebenarnya demi keselamatan kita. Kalau sekarang, ini tadi pagi saya sampaikan juga di kuliah subuh ya. Kalau sekarang kok ada laut dikasih sertifikat, iya toh, ada tuh Bu, laut saya sertifikat, ada hak guna bangunan, bangunan gimana? Itu sebenarnya adalah penyimpangan yang sudah sangat jauh gitu ya. Dan sebenarnya penyimpangan pertamanya berasal dari penyimpangan di dalam sistem bernegara, yakni mengambil hukum Plato, Romawi dan Eropa. Ya. Nah, kalau kita mengambil hukumnya Rasulullah, tidak akan terjadi yang namanya sertifikat laut itu. Dari mana? Islam itu memiliki panduan dari Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu katakanlah wahai Muhammad, ya, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakan Muhammad, kalau kamu mencintai Allah, tunduk sama Allah, maka ikutilah aku, gitu ya. Nah, yang diikuti itu bukan hanya cara berpakaian, makan pakai tangan kanan, sebelum makan baca bismillah, ya. Kemudian kalau tidur miringnya ke kepalanya di sebelah utara, miringnya seperti posisi orang mati itu ya. Ya, jadi kalau bisa tempat tidurnya tuh mujur ngalor kayak gitu ya. Itu saya ada satu yang tempat tidurnya Fikri, agak mujur ngalor. Mujur ngalor itu kita miring, kemudian kulu falak anas ya, kemudian baca ya. Nah itu tidur ala Rasulullah gitu. Nah nanti ada lagi mengelola tambang alam semesta ala Rasulullah. Apa ada? Dalilnya ada. Yaitu an-nasu suruka'u fi salasin fil ma' wal kala' wan nar. Sesungguhnya manusia itu berserikat dalam 3 hal. Fil ma' yaitu air, wal kala' itu padang, wan nar itu api. Nah itu di dalam sistem ekonomi Islam dikatakan yang namanya air yang berlimpah itu milik manusia, milik kalian semua. Yang namanya hutan yang itu milik kalian semua, yang namanya api, energi, tambang, gas itu milik kalian semua. Maksudnya milik kalian semua apa? Itu kalau negara memberikan pada person, pada ini tuh melanggar syariat Islam, melanggar perintah Nabi.
Di Indonesia itu jelas melanggar konstitusi. Ya, karena ada air, bumi dan segala kekayaan ada di dalamnya adalah milik bersama kan, dan digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat dan dia dikelola negara. Nah, kalau Nabi dulu negaranya siapa? Ya Nabi. Ya, setelah Nabi wafat yang namanya negara ya kebijakan negara itu. Nah di Indonesia ini dengan dasar undang-undang itu diberikan. Ini dikasihkan grup si ini kasih grup ini kasih grup ini. Ada yang dalam negeri, ada yang luar negeri. Ini kasih Freeport. Ya, sudah. Freeport mengambil berjuta-juta ton emas gitu. Ini kelapa sawit. Nah, jadi sebenarnya Bapak Ibu sekalian, munculnya konglomerat, munculnya oligarki itu karena kita mencari lubang itu. Ya. Atas nama demokrasi, undang-undang, dibuatlah undang-undang ini dimiliki gitu. Dan itu sejak Pak Harto sebenarnya bukan sekarang. Pak Harto jadi presiden, undang-undang yang pertama dibuat itu adalah undang-undang penanaman modal asing namanya, tahun 1967. Dan disitulah Freeport masuk. Dulu Soekarno nggak mau. Soekarno ini punya orang Indonesia. Ya biarlah insinyur Indonesia yang nanti mengelola. Ya. Maka Soekarno digulingkan. Ya. Nanti Orde Baru digulingkan. Nah, itulah Bapak Ibu sebagai contoh bahwa kita sesungguhnya ya mohon maaf ya dengan bahasa yang secara tidak langsung ketika sholat kita menyembah Allah, tunduk sama Rasul, tapi ketika berpolitik hukum, oh ternyata kita ikutnya sama yang dulu-dulu Plato, ya, Socrates, yang modern Montesquieu gitu ya, itu tokoh-tokoh yang kita pelajari di sekolah itu. Nah mudah-mudahan seluruh problem yang menimpa kita ini nanti menjadi kesadaran ya bahwa kalau Fikri gambarnya berhala modern itu gambarnya handphone gitu. Ya internet ya itu berhala juga ya kalau kita. Tapi yang dimaksud adalah pemikiran. Jadi kalau dulu patung ya, sekarang udah nggak disembah patung itu. Tapi sekarang namanya pemikiran ya. Karena yang namanya Hawa itu sering muncul di Al-Quran, kata-kata Hawa itu. Itu artinya pemikiran. Ya. Jadi di surat, ini sedikit lagi ya. Di surat Al-Ma'idah ayat 48, 49 itu ada katakan, Fahkum bainahum bima anzalallah. Ya. Maka hukumilah manusia, wahai Muhammad, dengan hukum-hukum Allah. Ya. Wa anihkum bainahum bima anzalallah. Itu Al-Ma'idah 49. Hukumlah manusia dengan hukum Allah. Hukum Allah itu jangan dikira hanya sholat, puasa, zakat, haji, tetapi termasuk memilih pemimpin, mengatur sumber daya alam, nanti bahkan sampai ke mata uang itu hukum-hukum Rasul itu ada. Nah di situ ada kata-kata yang menarik, walat tattabi ahwa'ahum, dan janganlah kamu mengikuti pemikiran-pemikiran mereka, jangan mengikuti hawa mereka. Bahkan diperjelas lagi di walantahu ankal yahudu wal nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi Nasrani tidak akan ridho sampai kamu mengikuti mereka. Nah sekarang itu kita sudah mengikuti mereka di dalam kehidupan yang mengatur kita semua. Tetapi ya alhamdulillah kita masih sholat, masih puasa semangat, masih haji, antri, masih umroh. Alhamdulillah. Tapi Allah masih tidak ridho. Ya. Ridhonya itu perhatikan ya tadi. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi khafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Jadi kalau nggak kafah itu berarti tattabi'u khutuwatis syaitan. Itu langkah syaitan. Yang dengan bahasa Al-Quran tadi namanya berhala. Ya. Nah itulah Bapak Ibu sekalian, kenapa ada orang Islam dan kenapa ada orang kafir. Ya supaya orang Islam mengajak orang kafir kepada Islam. Kenapa ada orang baik dan ada orang buruk, ya supaya orang baik mengajak menasihati orang buruk menjadi baik. Nah ini mudah-mudahan sedikit ini hanya mungkin 30 menit malam Jumat ini bisa menambah wawasan, karena terus terang Bapak Ibu, saya juga dengan menjadwalkan ini terus baca, terus mencari, yang saya sendiri juga baru menemukan gitu ya. Jadi ada banyak hal yang seperti ini baru saya temukan 2-3 hari yang lalu. Ternyata berhala itu yang kita berhala-berhala itu ternyata ada banyak kata yang artinya berbeda-beda. Demikian mari kita tutup kajian malam ini. Mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk, menambah ilmu pada kita.
dan juga memberikan kekuatan untuk mengamalkannya untuk hal-hal yang memang bisa kita amalkan. Kita tutup dengan alhamdulillah dan doa kafaratul masjid. Alhamdulillah subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.